Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing bagaimana melakukan pengolahan sampah organik untuk menjadi kompos. Nah, kita ketahui bahwa sampah yang biasanya kita keluarkan utamanya dari rumah tangga kan ada yang organik dan anorganik. Yang termasuk organik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup. Jadi terutama adalah berupa dedaunan baik itu dari pekarangan atau pembungkus. Kemudian yang anorganik itu ada plastik, kertas, kaca, logam, pembungkus aluminium foil, styrofoam. Itu keseluruhan adalah merupakan contoh sampah yang anorganik. Untuk yang kali ini kita lihat dari gambar untuk yang anorganik itu kalau sudah kita pilahkan sejak awal, maka di sana bisa langsung dijual, yang tentunya ini seperti yang di kampung kami itu merupakan salah satu kas yang cukup memberikan suatu cuan sehingga bisa dimanfaatkan di kampung atau juga diolah menjadi suatu kerajinan, atau misalnya kalau styrofoam itu untuk menjadi batako dan lain sebagainya. Nah, khusus yang sebelah kiri di sini mengenai sampah organik itu kita olah menjadi satu bagian yang nantinya akan dihasilkan kompos. Nah, tahapan di dalam pengomposan itu bisa dilihat di dalam siklus di sini. Itu adalah secara prinsip ini adalah dikumpulkan atau bahan-bahannya, kemudian setelah terkumpul kita siapkan aktivator atau unikulum yang tentunya dengan itu tidak wajib ya, sifatnya opsional, namun dengan penambahan inokulum yang notabene tidak sulit untuk disiapkan akan dihasilkan suatu kompos yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan tentunya nanti kalau lebih cepat maka akan bisa dihasilkan dengan lebih cepat pula atau dimanfaatkan lebih cepat pula. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh atau 2 contoh tepatnya ya, 3 contoh ya untuk membuat biostarter atau yang tadi saya sebut sebagai inokulan. Ini yang pertama adalah dengan bahan ragi tempe, bisa dilihat berapa ragi tempenya, kemudian dicampur air dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat dengan detail di sini. Kemudian cukup gampang juga kalau yang ini adalah berasal dari cairan dari buah ya. Jadi kalau saya paling seneng dan selama ini saya gunakan itu adalah dari nanas. Jadi nanas itu kadang-kadang kan cepat busuk ya, justru itu kemudian saya parut, yang kemudian dihasilkan inokulan seperti ini yang bisa digunakan sebagai biostarter. Nah, untuk yang slide berikutnya ini adalah inokulan padat, di mana di sini bagiannya ada bekatul, sekam padi dan lain sebagainya yang kemudian nanti kita campurkan dengan bahan-bahan yang akan kita komposkan. Nah, ini adalah 2 contoh komposter yang mungkin Bapak Ibu bisa ngulik. Di sana ada satu dusun di Yogyakarta namanya Dusun Sukunan, itu sudah memproduksi dan memanfaatkan limbah baik itu organik maupun anorganik dengan sangat baik, dan ini adalah salah satu contoh hasil atau produk yang dihasilkan oleh dusun tersebut. Ini ada komposter yang berplastik begitu ya. Ini itu pengaduknya, di dalamnya itu ada semacam pengaduk, ada 4 begitu kayak tangan begitu. Terus ini yang dari tanah yang kalau tentu ini mempunyai nilai estetika yang tinggi. Dan pada saat memasukkan limbah organik ini disarankan adalah berlapis-lapis seperti yang tertulis di sini. Nah, biasanya kalau sudah penuh ya, itu atau 2/3 terisi, itu bagian bawah sudah menjadi kompos. Jadi tinggal dipanen saja. Jadi pada saat sampah itu terkumpul kita masukkan terus gitu. Yang bawah kita panen terus sehingga ini bisa dikatakan menghasilkan kompos secara kontinu sehingga bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman. Tuh yang sebelah sini adalah beberapa contoh yang tadi disinggung depan. Bagaimana sampah anorganik itu dikelola.
Jadi itu sebagai satu gambaran bagaimana sebetulnya apapun yang kita punya, apapun yang ada, kalau kita kelola dengan baik, itu satu kemungkinan memberikan satu kontribusi positif terhadap lingkungannya, yang pasti lingkungannya menjadi bersih. Yang tidak kalah pentingnya, cuan itu biasanya atau uang itu juga bisa kita peroleh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.